Suara Titian bisa didengar Sakyang Gianyar, namun suara Gianyar belum bisa kita dengar dari provinsi, Pak. Belum bisa juga. Hah? Karena apa tuh? Hah? Coba cek sekali lagi, Pak. Yang Gianyar, suaranya Bapak tidak bisa kami dengar, Pak. Kayaknya sepertinya dari Gianyar masalah ya. Baik, Bapak Ibu yang hormati, teman-teman Titian dari seluruh Bapeda Kabupaten Kota Sebali. Nah, pada pagi hari ini sebelum acara kita mulai, ngiring sareng sami ngaturan pujo pangastuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu yang dihormati, teman-teman Titian Sakyang seluruh Kabupaten Kota Sebali. Nah, hari ini sengaja kami di provinsi mengadakan pertemuan melalui Zoom ini karena kita ingin sesuai dengan hasil koordinasi kita bersama kemarin ke Kementerian PMK untuk menindaklanjuti atas instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, dari konsultasi kemarin, kiranya perlu kita samakan persepsi, terutama terhadap data balikan dari kita setelah kita melakukan verifikasi dan validasi data yang diberikan oleh PMK yang telah diverifikasi di kabupaten masing-masing. Sehingga nantinya persepsi kita sama dan intervensi kita juga terhadap data-data yang telah kita verifikasi dan validasi dan juga dilanjutkan dengan penetapan kepala daerah, bupati, wali kota masing-masing, sehingga ini tepat sasaran. Sehingga nanti dengan kondisi yang demikian, kita jadinya bisa melakukan intervensi program dan sekaligus dapat memantau atas pelaksanaan program itu terhadap sasaran yang telah kita tetapkan bersama untuk dilakukan intervensi, sehingga kondisi-kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kota Sebali akan dapat kita tuntaskan sesuai dengan target di 2024. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemiskinan ekstrim target 2024, lanjut slide-nya, yang sesungguhnya tidak sekilas saja bahwa keinginan Bapak Presiden untuk menuntaskan itu di 2024. Beberapa pertemuan-pertemuan yang kita telah laksanakan di provinsi, baik secara langsung juga koordinasi kita maupun secara tidak langsung, dan koordinasi pusat, sepertinya di pusat memberikan kebijakan ke
provinsi, kabupaten, kota masing-masing untuk bagaimana caranya agar kemiskinan dengan format kemiskinan ekstrem ini sepertinya pusat mendorong agar kita bersama lebih greget gitu istilahnya, sehingga nantinya melalui kemiskinan ekstrem inilah nantinya kemiskinan yang secara umum ini juga dapat kita kurangi dari tahun ke tahun. Nah, tapi fokusnya kemiskinan ekstrem inilah yang menjadi pemicu dulu, sehingga nanti kemiskinan yang sifatnya lebih umum itu dapat juga diintervensi oleh program kegiatan kita masing-masing. Nah, karena kita bersama-sama secara pedoman sudah baca, arahan-arahan pusat juga sudah kita dengar bersama, sehingga pada hari ini, mari kita bersama-sama nanti fokus untuk bagaimana pertama dulu data balikan kita setelah kita lakukan intervensi. Nah, dari data-data yang telah disampaikan dan telah dilakukan oleh kabupaten kota, memang ada sementara ini ada perbedaan yang disampaikan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya dalam hal untuk melakukan perikali. Nah, tapi pada prinsipnya mungkin peripali yang telah dilakukan oleh kabupaten kota itu kita sampaikan ke pusat. Pertama tentang kondisinya. Nah, apakah kondisi misalnya kalau Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi peripali terhadap desil 1, nah kondisinya sekarang ini terhadap desil 1 itu bagaimana? Baik terhadap kondisi keluarga maupun individu. Apakah masih seperti itu sesungguhnya? Nah, kalau misalnya tidak seperti itu semuanya, ada perubahan, itulah ada ditambahkan nanti kolom keterangan. Nah, di kolom keterangan itulah diisi keterangannya apa, meninggal, apa masih dalam kondisi yang sudah tidak miskin lagi atau bagaimana. Silakan itu diisi kolomnya. Termasuk juga kalau misalnya Bapak dari kabupaten kota ada yang sudah desil 2, ada di desil 3, kami silakan seperti itu. Nah, itu data balikannya terhadap kondisi dari verifikasi P3KE. Nah, itu yang kita akan sampaikan ke pusat. Nah, yang kedua, nah setelah itu Bapak Ibu kondisi seperti itu tentu untuk penetapan kepala daerahnya, bupati dan wali kota, kita keluarkan yang memang tidak kondisinya miskin lagi. Kita keluarkan mereka, baru ditetapkan dengan keputusan kepala daerahnya. Nah, setelah itu ditetapkan oleh kepala daerahnya, penetapan yang baru itulah yang kita intervensi dengan program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan rumah besarnya, yaitu 1 berkaitan dengan bantuan sosial, yang kedua peningkatan kesejahteraannya, dan juga pengentasan kantong kemiskinan. Nah, seperti ini di tabel seperti ini. Itulah yang misalnya kan kemarin ada yang data dari mereka dan juga setelah kita verifikasi seperti ini misalnya. Tentu yang XX itulah yang kita perlu intervensi. Nah, ini juga nanti model intervensi kita ini di kolom yang hijau itulah yang kita
kirim lagi ke pusat sehingga jelas. Nah, asumsi kita tentu karena misalnya di Kabupaten A atau Kabupaten B tidak bisa semuanya dilakukan di tahun 2023. Tetapi itu nanti data ini memang kita berikan keseluruhannya. Intervensi yang kita akan lakukan adalah yang hijau-hijau itu. Tetapi untuk pelaksanaannya di 2023, nah mungkin coba kita diskusikan nanti. Tentu kan perlu eksekusi. Eksekusi di 2023, apakah ini semua akan bisa kita lakukan atau hanya baru sebagian? Nah, untuk kalau misalnya semua, bersyukur nanti kita dalam pelaksanaannya, inilah yang kita lakukan pemantauan dan pengawasan. Artinya misalnya di bantuan sosial, kalau memang semuanya kita bisa lakukan di 2023, itulah yang kita awasi. Tentu inilah yang nanti progres ini dilaporkan kalau tidak salah per triwulan atau per 6 bulan sekali dilaporkan ke pusat perkembangannya. Nah, itulah menurut pemikiran Tiang Lumun. Nah, mungkin didiskusikan lagi karena Tiang juga berpikir mungkin tidak semua bisa kita lakukan di tahun 2023, mungkin 2024 lagi. Ataupun toh nanti ada yang akan melibatkan di luar perangkat daerah untuk menyelesaikan itu, bisa saja, tapi diisi kolom elektroniknya akan misalnya bantuan rumah itu misalnya akan dilakukan oleh pihak swasta itu misalnya. Tapi pengawasannya pemantauan kita itu kitalah yang melakukan nanti untuk progresnya. Nah, yang kira itu dulu beberapa diskusi-diskusi kita. Nanti kita di daerah boleh tampaknya diberikan keleluasaan untuk mengentaskan itu sesuai dengan versi kita. Tapi intinya, prinsipnya bahwa kemiskinan di daerah diharapkan, terutama kemiskinan ekstrim di 2024 0% di Provinsi Bali, dan juga nanti berlanjut ke kemiskinan dalam arti yang lebih umum. Nah, untuk langkah awal, tentu data seperti ini, data balikan inilah yang perlu kita sampaikan ke pusat sebagai data awal. Mereka juga intervensi daerah untuk melakukan dorongan pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, kemarin juga kita dengar bersama-sama bahwa untuk seandainya ada penambahan, misalnya kondisi di lapangan ada penambahan yang Bapak Ibu lihat kondisi ekstrim, seperti kita dengar bersama di pusat, belum ada nanti dirumuskan di pusat seperti itu. Tetapi bukan berarti kondisi-kondisi tambahan itu kita abaikan, bukan berarti itu. Tapi kitalah nanti di daerah yang kolaborasi. Tapi khusus untuk P3KE belum ada dia memformat seperti itu. Sehingga nanti target kita tentu berpedoman berdasarkan atas P3KE yang telah dikeluarkan dari PMK. Mudah-mudahan kemarin juga kami dengar dari Badung banyak juga data-data itu yang error. Sesungguhnya di Badung sangat sedikit sekali yang ekstrim. Nah, tentu nanti di pusat belum juga memetakan nanti bagaimana mereka kelanjutannya, apakah mereka akan menetapkan lagi dengan Peri Bali ini kondisi kemiskinan kita di daerah Bali, termasuk juga kabupaten kota. Itu belum mereka lakukan, tapi yang jelas kita diberikan keleluasaan untuk menetapkan
ditetapkan kembali melalui keputusan kepala daerahnya, hasil dari verifikasi itulah yang kita pakai pedoman. Demikian umum dari Pemabah Ditya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya cara, punya jalan keluar. Kita diskusikan pada hari ini sehingga data balikan yang kita lakukan di daerah sudah kiranya dapat kita sampaikan ke Kementerian PMK sehingga itu menjadi progres dan juga tindak lanjut kita bersama. Yang kira demikian umum Pemabah Ditya, mudah-mudahan teman-teman juga sudah punya persoalan-persoalan di daerahnya masing-masing sehingga kita cari jalan keluarnya. Yang kira demikian umum mungkin Bapak Ibu yang kita harapkan memberikan bahan untuk diskusi kita bersama. Terima kasih. Hai Dumun dari Badung, ya Badung, Munapi Badung, sesuai dengan ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Hormat pimpinan rapat pada hari ini serta seluruh peserta rapat dari kabupaten kota sebali. Nah, terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, sampai saat ini perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini kita baru melaksanakan verifikasi terhadap desa yang sudah melaksanakan verifikasi. Kita verifikasi lagi di tingkat kabupaten, sehingga menghasilkan ada penurunan kembali terkait dengan angka kemiskinan ekstrimnya. Untuk di individunya, kita setelah verifikasi oleh Dinas Sosial itu 171 individu. Sedangkan data ini untuk data P3KE-nya. Sedangkan untuk data tambahannya 443 individu. Nah, mungkin itu yang dapat kami laporkan terkait dengan verival yang kami lakukan di Badung. Nah, selanjutnya urun rembuk aja niki terkait dengan data balikan. Hemat kami perlu adanya penambahan item-item ya. Nah, untuk strategi pengurangan beban kiranya perlu ditambahkan item pemberian makanan tambahan untuk anak di bawah usia 7 tahun. Selanjutnya untuk yang ditambahkan juga jaminan sosial karena kerjaan, karena di Badung melalui forum melalui CSR dari BPD Bali itu memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk petani dan disabilitas yang bekerja seperti yang tunanetra itu diberikan bantuan berupa bantuan jaminan ketenagakerjaan. Selanjutnya terkait untuk peningkatan pendapatan mungkin perlu dirinci lagi ditambahan item pemberdayaan UMKM, yang selanjutnya pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan. Selanjutnya di strategi pengurangan kantong kemiskinan perlu adanya bedah rumah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di awal, Pak. Terima kasih. Izin Pak Kabid suaranya, Anton. Masih unmute, hanya suaranya. Oke. Terima kasih. Kita ini karena niki penyamaan persepsi. Nah, mari kita kalau bisa yang satu dulu kita diskusikan, bagus juga karena niki yang anggap ini bagus juga, mungkin kita bisa pakai acuan bersama. Nah, kalau kita melihat dari dan mendengar laporan dari Badung bahwa setelah diverifikasi masih 171, Bang. Nah, dari 171 itu, nah di awal berapa misalnya? Di awal 300, dan itulah yang kita laporkan kondisi awal dengan kondisi akhir. Utuh di kondisi awal misalnya 300, tapi menjadi 171 itu tentu yang lain-lainnya itu diisi keterangan
tambah kolom bahwa misalnya tidak lagi karena apa, karena meninggal dan lain sebagainya. Kemudian baik, sepakat kita Niko. Nah, untuk tambahannya, Bang Yang Dumun sebagai catatan, bukan ranah P3KE, kemudian Pak. Bang Yang Dumun kan seperti kita dengar juga bersama kemarin kan seperti Niko, karena dia belum bisa juga nanti sebagai masukan P3E belum dia memformatkan. Tapi Bang Yang sebagai catatan Bapak tentu mekanisme bagaimana caranya untuk mengentaskan itu kan tentu kita lakukan juga. Kan kita bukan berarti dibiarkan. Nah, untuk yang tambahan kolom lagi untuk program NAPI yang akan diberikan, yang sepakat itu tergantung kebijakan yang akan dibuat oleh kabupaten masing-masing. Misalnya kabupaten masing-masing perlu memberikan tentang makanan lagi, silakan. Tapi yang jelas kondisi itu biar dia tidak kelaparan, nah, bagus juga nih kok. Silakan. Apalagi juga keterlibatan dari tadi yang juga sampaikan keterlibatan dari pihak luar untuk membantu, sangat bagus sekali nih kok. Itulah harapan sesungguhnya dari pusat. Yang sependapat, mudah-mudahan teman-teman lain juga seperti itu. Nah, juga termasuk juga di item-item yang lainnya, tapi yang jelas untuk menuntaskan mereka itu sangat bagus Pak. Kita bisa bikin tentang intervensinya sangat bagus Pak. Yang setuju itu, sehingga ini kita sampaikan ke sana, dia yakin dan kalau bisa realisasi pasti diapresiasi dan lebih cepat itu selesai. Yang kira demikian. Terima kasih baru luar biasa nih, cara untuk juga melibatkan pihak luar berpartisipasi. Harapannya mereka kan juga apakah melalui bantuan CSR dan lain sebagainya. Tapi nanti di intervensi Pak itu setelah yang di 2171 kan masih itu aja yang ditetapkan oleh kepala daerahnya. Di sanalah Pak tambahkan lagi kolom-kolomnya ini seperti ini. Pasti mendapat apresiasi, saya yakin Pak, pasti. Nah, terima kasih Pak Duk. Minta tambah lagi Pak, kira-kira. Siap, sudah Pak. Nah, lanjut dari kabupaten yang lain, silakan. Izin Pak Aban. Habib, izin. Iya. Dari Tunggung, terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Selamat pagi Bapak Ibu, saya mohon izin menambahkan apa yang disampaikan Badung. Memang benar hal itu, namun Tiang sendiri kalau masukan Pak, karena ini sifatnya teknis dan laporannya itu kita laporkan tiap bulan, apakah kita nggak menggandeng sosial? Karena kegiatan ini ada di dinas sosial. Kalau kita Bapeda saja Pak, mohon maaf, kami terus terang SDM kurang. Sampai hal itu kita laksanakan, kemungkinan kita mengalami hambatan-hambatan yang sangat teknis. Karena kegiatan ini sudah menukik ke teknis. Memang apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, betul. Kita harus mapping ini. Kemarin kan yang sudah banyak cerita di waktu kita ke pusat. Yang sangat menjadi permasalahan adalah SDM kita Pak. Kami hanya 4 orang di Bapeda Kabupaten Gulung yang masing-masing ini sudah memegang kegiatan. Nah, kalau ini kita laksanakan secara mandiri Bapeda saja, kita akan mengalami hambatan-hambatan. Nah, itulah permohonan kami kalau kita pada rapat selanjutnya kita libatkan OPD teknis yang menangani hal-hal ini. Terima kasih Pak. Kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Aban, Pak Kabit. Nah, kita di sini di Bapeda memang sifatnya mengkoordinasikan. Tentu di Bapeda juga masing-masing kabupaten akan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani persoalan kemiskinan. Tentu di kabupaten kan Winten sudah dibentuk TKPKD. Nah, rapatkan dengan TKPKD-nya siapa yang terlibat dalam masalah bantuan sosial, siapa yang terlibat misalnya ada peningkatan ekonomi,
siapa peningkatan kantong kemiskinan. Mungkin ada kantong kemiskinan bisa PU juga ada aksesnya, misalnya untuk akses sanitasi dan lain sebagainya. Nah, karena di masing-masing anggota TKPKD-nya kan dia bukan bersama dengan TKPKD ini ranahnya bidang sosial, ini ranahnya bidang koperasi misalnya UMKM, ini dekatnya PMD. Silakan Pak Kabid rancang Riko dengan tim TKPKD-nya, di mana intervensinya siapa. Tentu Bapeda sendiri tidak mampu Pak, karena fungsi Bapeda ya adalah untuk mengkoordinasikan, karena badan kan itu mengkoordinasikan secara umum, tapi nanti intervensi teknisnya pastilah kita harus memang tanggung jawab di masing-masing perangkat daerahnya. Yang kira begitu Pak, Badung juga yang kira juga seperti itu, pasti tidak Bapedanya, pasti yang lainnya juga intervensi. Dan yang kira Pak Kabid. Oke, Pak Kabid semua arahannya itulah yang maksud yang kita akan bisa melangkah selanjutnya untuk hal itu. Terima kasih semua. Kita itulah yang pun nanti di provinsi setelah data-data ini ada semua di kabupaten, kita akan merapatkan dengan TKPKD-nya provinsi untuk intervensi sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Karena kita melakukan program kegiatannya itu sudah di awal dengan SIPD, tentu kita berpedoman pelaksanaannya pada SIPD, di mananya kita bisa sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Yang kira demikian Pak Kabid, betul semua. Selanjutnya, harus semua memberikan dengan kondisi masing-masing. Karangasem dulu. Karangasem. Izin Pak. Iya. Ini Pak Aman. Swastiastu. Iya. Selamat pagi, salam rahayu untuk kita semua. Iya. Mencermati hasil koordinasi konsultasi kita bersama sebalik ke Menko PMK, hasilnya sudah ada beberapa poin hasil-hasil dari konsultasi koordinasi kita ke pusat, bahwasanya kami Karangasem mungkin sudah sama juga gerak langkah kita dengan kabupaten kota lainnya, hanya saja mohon izin Pak Kabid, Pak Bagus, di awal itu pola pikir kami mencermati dari hasil rapat di provinsi terdahulu, bahwa konsentrasi kita kan pada desil 1, 2, dan 3. Nah, sesungguhnya yang disebut dengan ekstrim, yang paling ekstrim, yang ekstrim adalah di desil 1 kan demikian. Nah, oleh karena itu, karena kemarin dalam proses peripali yang dilakukan oleh desa kelurahan ada 3 desil, itu yang menyebabkan kami cukup berat proses untuk melakukan itu, karena kami Karangasem dan Buleleng yang termasuk paling tinggi angka miskinannya, maksud yang ekstrimnya. Kerja keras yang sudah kami lakukan di desil 1, 2, 3 dengan penjelasan seperti yang disampaikan oleh tim dari Satgas pusat dan juga pejabat yang terkait di Kemenko PMK, bahwasanya jelas yang menjadi konsentrasi kita adalah di desil 1. Nah, oleh karena itu kami Karangasem yang di angka kemiskinan ekstrim yang desil 1, 2, 3 ada 34.000 lebih. Nah, kalau dipresentasikan itu kurang lebih pada angka 22,18% kalau dari jumlah KK. Kalau jumlah individu ada 142.000 lebih, kalau dipresentasikan ada 27,3% dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Karangasem. Nah, sekali lagi khusus untuk desil 1, Pak Kabid, kami Karangasem punya beban itu dari segi jumlah KK ada 7.130 KK pada desil 1. Dari segi jumlah individu itu ada 32.765 orang yang akan disasar yang berada pada desil 1. Nah, oleh karena kita
Karangasem termasuk tinggi angkanya di Bali. Berdasarkan hasil peripali di desa kelurahan, itu kami pada desil 1 kalau dilihat dari jumlah KK terjadi penurunan lagi 782 KK, kurang lebih 10,9%. Nah, kemudian untuk individu itu ada 3.846 orang jiwa, itu kurang lebih terjadi penurunan 11,74%. Nah, angka inilah yang ada pada desil 1 inilah yang akan menjadi target kami sampai 2024. Bagaimana caranya perangkat daerah yang terkait mengampu program kegiatan subkegiatan yang ada hubungannya dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim ini, kerja keras kami Bapelitbangda untuk mengontrol pada RKPD nanti untuk 2024. Karena tahun terakhir yang bisa kita lakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrim ini. Nah, kemudian lebih jauh dengan angka kemiskinan ekstrim yang sudah kami sampaikan tadi, izin Pak Kabid, kami berpikirnya bahwa 2022 yang sudah sebentar lagi akan berakhir, kemudian ditambah dengan 2023 yang sudah selesai penetapan APBD-nya, inilah yang membuat kami Karangasem salah satu kota yang angkanya tinggi untuk kemiskinan ekstrim harus ekstra kerja keras untuk mengawal program kegiatan yang sudah diampu oleh masing-masing perangkat daerah yang terkait. Nah, tentu dari segi optimalisasi susah kita meyakinkan apakah bisa signifikan akan menurunkan dalam tahun 2023 nanti. Di 2022 kita uji nanti berapa penurunannya, di 2023 di akhir Desember nanti penurunannya berapa. Nah, ini yang kemarin berdasarkan penjelasan di pusat kemarin kan akan dilakukan oleh leading sektornya oleh BPS, bukan oleh kita pemerintah kabupaten kota. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya lewat provinsi, Bapeda provinsi untuk mengkomunikasikan dengan BPS provinsi maupun kabupaten kota untuk meyakinkan sesungguhnya terjadi kiranya itu Pak Kabid ada tambahan pointer lagi yang menjadi beban kami. Izin Pak Kabid, itu yang sedikit terlambat tadi karena masih ada evaluasi bersama pimpinan yang berikan waktu ke Pak Kabid kami, Kabid PLT, Kabid PPM untuk menyampaikan tambahan kalau ada. Ya, dulu Pak. Terima kasih Astu, Pak Kabid. Kan ada beberapa hal mungkin lebih kepada hal teknis yang kami sampaikan. Pertama, sesuai informasi yang sudah disampaikan Pak Kabid, bahwa ada penambahan kolom kaitannya dengan peripali yang dilakukan oleh kabupaten kota, dan itu pun kami sudah lakukan dengan mengisi data dari desa langsung, yaitu ada yang meninggal, pindah domisili maupun tidak miskin. Namun ini kami lakukan untuk 3 desil sesuai dengan arahan pada saat rapat di provinsi. Setelah mengikuti diskusi tadi, harapan dari provinsi lebih fokus kepada desil 1, sehingga pada penetapan angka kemiskinan ekstrim yang kami lakukan masih mengacu kepada 3 desil tersebut. Belum secara khusus di desil 1 saja. Nah, bagaimana ini ke depannya, karena 3 desil inilah yang kami tetapkan dengan SK Bupati. Nanti kalau di breakdown lagi, perlu ada penetapan untuk desil 1 seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, berarti ada perubahan SK kembali atau kita tetapkan dengan SK yang 3 desil di Kimanten. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan yang akan disampaikan ke pusat, kaitannya dengan intervensi program yang akan kita rancang nantinya, kami di proses peripali belum menyentuh kepada perubahan angka desil yang ada pada desil 1, 2, 3. Artinya kami tidak memberikan judgement bahwa kakak tersebut pindah dari desil 1 ke desil 3 atau dari desil 3 ke desil 1. Namun kami memberikan tambahan kolom tambahan yaitu tidak miskin.
Dengan adanya kolom tambahan tidak miskin ini, otomatis kami keluarkan dia dari desil 1, 2, dan 3. Itu yang kami lakukan, sehingga terjadi pengurangan angka 782 pada desil 1 terhadap kakak yang di Peripali. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak Kabid. Selanjutnya mohon arahan yang akan bisa disampaikan ke pusat sebagai bahan intervensi program yang bisa kami lakukan maupun pusat yang dilakukan, katanya program pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Ya, terima kasih Pak Kabid. Demikian tambahan dari Kabid kami, izin Pak Haji. Sebelum Karangasem mengakhiri, sedikit lagi. Tidak menjadi stressing kami sesungguhnya, tetapi ada pentingnya kami menyampaikan terkait dengan strategi dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, masing-masing desil kan ada perlakuan khusus apa yang semestinya diberikan oleh pemerintah untuk bisa menurunkan bahkan menjadikan 0 di desil 1, 2 maupun 3. Nah, oleh karena diskusi kita adalah mengarah kepada desil 1, sesungguhnya dari lebih kurang 13 program yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di desil 1 ini, coba dilihat kembali sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh kabupaten kota di posisi program apa. Nah, sedangkan kalau kami cermati sebagian besar program itu ada di pemerintah pusat. Jadi oleh karena sebagian kecil menjadi tugas kewajiban pemerintah kabupaten, rasanya keyakinan kami pun di Karangasem sedikit pesimis apabila pusat tidak memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten kota yang angka kemiskinan ekstrimnya utamanya pada desil 1 ini tinggi. Oke. Yang sampaikan contohnya Pak Kabid, 13 program itu ada PKH, ada program sembako, program Indonesia Pintar, BLT Desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, bantuan beras, bantuan disabilitas dan lanjut usia. Nah, ini kami stressing, ini menjadi tugas kabupaten kota. Kemudian pemasangan listrik gratis, ada subsidi listrik, subsidi LPG, termasuk juga JKN. Jadi ada 13 program yang bisa diberikan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi hanya satu yang menjadi kewajiban kami di kabupaten. Nah, lain persoalan kalau di desil 2, nah, yang desil 1 adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Program lain yang diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim ini, contoh misalkan UMKM misalkan, jangankan dia bisa menyisihkan uangnya untuk membuat usaha, untuk makan hari ini pun susah. Sehingga program lainnya itu kurang tepat apabila diberikan kepada kelompok masyarakat pada desil 1 ini. Jadi pola pikirnya adalah bagaimana dia bisa makan untuk hari itu ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya. Nah, sedangkan untuk perlakuan di desil 2, mungkin mulai dengan bagaimana dia memberikan kepada masyarakat ini diberikan pekerjaan sehingga menambah pendapatan dari masyarakat miskin yang di desil 2 ini. Nah, intinya bahwa diberdayakan mereka. Lain lagi persoalan pada desil 3, nah, mulai dia dipikirkan bagaimana akses layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sanitasi air minum, transportasi maupun kebutuhan infrastruktur lainnya. Nah, itu persoalan perbedaan desil 1, 2, dan 3 sehingga kami berpikir gimana caranya 2024 untuk bisa meyakinkan ada beberapa program dari pemerintah pusat untuk menyasar masyarakat kita yang pada desil 1 ini. Sekali lagi kontribusi kabupaten sesungguhnya kecil ya, tetapi apabila desil 2 dan desil 3 ini diabaikan, maka akan terjadi, bisa jadi mereka akan bergeser menjadi ke desil 1. Nah, inilah yang harus dikawal, 2 dan 3 ini jangan lengah, bahkan desil 4 pun bisa akan jadi ketiga atau kedua. Nah, inilah semua pihak harus ngeh dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ini sebagai informasi tambahan, Pak Haji, kemudian bisa memperkaya suasana diskusi kita pada pagi hingga siang hari nanti. Untuk waktu yang kembalikan yang untuk para Santi, Om Santi. Ya, terima kasih Pak Kaban dengan Pak Kabid PPM juga. Nah, masukan-masukan seperti ini, kendala-kendala seperti ini, dan kondisi di lapangan seperti itulah yang memang
kita harus cermati dan bahas bersama, kita cari jalan keluarnya. Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa untuk yang data P3K ini memang stressing kita kemarin, kalau bisa sebenarnya kan 1, 2, 3 juga kita pilih tadi, Pak. Tapi kalau memang belum bisa karena terlalu banyak kondisinya, silakanlah daerah yang mengkondisikan misalnya di desa 1, kan masalah. Ya sesungguhnya di Karangasem kan sudah melakukan verifikasi terhadap 1, 2, 3. Okay. Namun setelah diverifikasi itulah data baik di desil 1, desil 2, desil 3 kalau sudah diverifikasi, kita laporkan verifikasi itu utuh itu, tapi isi keterangan kalau yang tidak miskin lagi. Okay. Bisa keterangannya, tapi sisanya dari yang kita kurangi itu, itulah yang kita tetapkan dengan keputusan Bupati. Baik desil 1, 2 maupun 3. Nah, untuk intervensi program nanti, tentu, nah seperti yang bilang tadi, itu kan kita melibatkan semua stakeholder yang ada di kabupaten kota melalui tim TKPKD yang telah dibentuk. Nah, memang benar seperti yang Bapak Kaban informasikan tadi, setelah ditelusuri, banyaklah sesungguhnya di desil-desil 1 itu ada yang bantuan-bantuan pusat. Nah, memang di bantuan-bantuan pusat inilah yang kalau misalnya kondisinya belum dia mendapat bantuan itu, itulah yang kita dorong ke pusat. Kan Winten di slide apa itu di kolom apa itu di petunjuk teknisnya itu, di pedomannya itu, memang itulah yang kita dorong usulkan melalui dinas sosialnya ke pusat. Ini loh yang belum dapat. Sesungguhnya mereka wajib kita berikan, tapi dia belum dapat setelah kita lakukan verifikasi. Inilah sesungguhnya explicit error yang telah disampaikan itu ingin memastikan kembali apakah yang belum ini memang belum dapat atau bagaimana. Nah, seperti itu Pak Kaban. Nah, nanti setelah itu baru kita petakan untuk yang setelah kita kurangi itu semua, itulah yang kita intervensi dengan program. Misalnya Bapak kalau bilang di desil 1, tentu dengan bantuan PKH dan lain sebagainya yang sifatnya reguler, ini akan diajukan ke pusat untuk mendapat ini. Karena itu memang kewenangannya mereka. Nah, di kewenangan kabupaten di mana? Di sana yang kita intervensi. Misalnya di desil 2, desil 3 silakan lah Pak. Yang kira seperti itu. Sehingga ini memang akan menjadi perhatian pusat kan, sesungguhnya kita punya kewajiban untuk memberikan bantuan api misalnya. Pusat itu, ternyata yang di Karangasem belum kita berikan. Tentu mereka akan berikan. Nah, untuk yang tahun berapa kita mulai? Nah, tentu di 2022 ini kan sampun lewat. Ini kan baru kita ditetapkan. Terus di 2023, pikiran kita memang di APBD kan sudah disahkan, boleh kita disahkan lah. Kita bisa lakukan, kita rembukan bersama di kabupaten kota. Kalau misalnya beberapa perangkat daerah yang ada memprogramkan terkait dengan kemiskinan, tentu sudah ada volume dan target. Nah, data P3KI yang setelah kita verifikasi inilah pakai sebagai data sasarannya. Kan belum tentu target volume yang kemarin itu sudah punya sasaran yang pasti. Karena banyak sering begitu pada saat tahun-tahun lalunya memang membuat sebuah kegiatan misal pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi tidak kadang-kadang belum jelas
objek sasarannya. Nah, makin dengan adanya P3KE yang telah kita pilih, inilah yang kita pakai sebagai data sasaran. Itu kita rembukan, kaji dengan bersama-sama perangkat daerah, karena datanya seperti ini, ambil data yang kita pilih sebagai data sasaran. Nah, untuk yang nanti kan dia harus langganan yang ini deh ya. Kadang-kadang dulu pernah keputus dia. evaluasi dan dari pengawasan bahwa ini telah dilakukan misalnya di 2023, bagaimana progresnya inilah yang akan kita laporkan setiap 3 bulan ke Kementerian PMK, atau misalnya akhir tahun berapa sudah bisa tuntas seperti itu. Nah, nanti di 2024 apa misalnya kan tidak bisa seluruhnya Niki selesai kalau kondisinya banyak. Mungkin kalau Badung bisa selesai 2023 aja udah bisa selesai. Nah, tentu nanti juga imbau kepada pihak-pihak swasta yang ada di daerah masing-masing, kira-kira di mana kita bisa intervensi, kita punya data kemiskinan ekstrim seperti ini. Apakah misalnya bantuan beda rumahnya atau bantuan apa lagi sembako, tidak masalah. Ini kan intervensinya tidak hanya pusat, tidak hanya provinsi, tidak hanya kabupaten, dan tidak hanya desa, bahkan pihak swasta pun boleh seperti itu. Nah, yang kira itu dari Tiang, mungkin kita perlu diskusikan bersama, silakan diskusikan. Kiranya menurut pemikiran Tiang seperti itu caranya kita untuk intervensi program kegiatan yang kita bisa lakukan di daerah untuk masing-masing yang kita akan laporkan ke pusat. Yang kira kendan Pak Kaban dan Pak Kabid yang dapat yang berikan bahan diskusi juga, bahan masukan, mudah-mudahan itu tepat juga kita pakai sebagai laporan untuk pusat. Kendan Pak Kaban dan Pak Kabid. Oke, sukses Pak Kabid, sampun yang catat poin-poinnya. Jadi terima kasih atas pemberian penjelasan dari apa yang sudah kami sampaikan. Rasanya sudah clear seperti arahan Pak Kabid tadi. Sehingga 2023 kita tinggal menyiapkan nanti program kegiatan apa yang akan dilakukan oleh OPD. Kita akan dorong nanti data hasil Peripali sebagai sasaran dari program yang akan OPD lakukan di 2023. Dan kan pula untuk 2024 Pak Haji. Sukses Pak Haji. Semua saran-saran Pak Aban ini mengawal kemiskinan memang agak kita perlu kolaborasi bersama nih ya. Sampun, Karangasem, Klungkung, Badung, Buleleng mungkin. Siap. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kabid. Mau izin menyampaikan menginformasikan yang sudah kami lakukan di Buleleng terkait dengan pelaksanaan Peripali, yaitu di mana dari desil 1 sampai desil 3 yang diberikan datanya dari Menko PMK dan dari provinsi, kami berfokus pada verifikasi data P3KE di desil 1 Pak, untuk melakukan Peripali. Jadi setelah Peripali kita melibatkan yaitu dari pihak kecamatan untuk mendampingi pihak desa dalam pelaksanaan Peripali tersebut. Dan juga dari dinas OPD terkait seperti dinas PMD dan dinas sosial juga ikut mendampingi. Kemudian dari hasil Peripali, penetapan melalui Musdes Muskel, kita tetapkan sebanyak dari desil 1 sebanyak 10.000 keluarga. Kita tetapkan sebanyak untuk kemiskinan ekstrim, keluarga miskin ekstrim sebanyak 5.000 Pak, 5.000 keluarga. Jadi kita tetapkan itu dengan SK Bupati. SK Bupati dan sampai saat ini SK sudah jadi, dan tahap kedua kita sedang menyusun surat edaran Bupati juga. Kenapa kita buat surat edaran? Jadi agar program kegiatan OPD agar memprioritaskan tahun 2023 menyasar penduduk yang sudah kita tetapkan oleh SK Bupati.
Yang kedua juga kita mengarahkan agar dana desa juga ikut melakukan intervensi program mereka sesuai dengan kewenangan dari Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait penggunaan dana desa mereka. Karena di sana kan banyak juga item-item atau juknisnya terkait dana desa yang sudah bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui bantuan sosial BLTDD dan bedah rumah dan juga pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing. Kemudian mungkin dari data Peripali itu kendala kita di lapangan mungkin kendala teknisnya terkait dengan perbedaan nik, ada yang meninggal, ada yang pindah alamat. Kemudian juga kita tambahkan satu kolom keterangan di mana kita sudah memilah antara yang mana penduduk miskin ekstrem, yang mana yang sudah sejahtera di desil 1. Jadi yang ekstrem kita tetapkan. Namun yang jadi pertanyaan tiang dalam hal ini di desil 1 ini kan kita sepakati bahwa data P3KI merupakan data yang digunakan untuk pensasaran penduduk miskin ekstrem. Jadi analogi kita bahwa data P3KI itu kan harusnya yang isinya adalah penduduk miskin ekstrem saja. Begitu. Karena judulnya seperti itu, P3KI, pensasaran penduduk miskin ekstrem. Jadi analogi tiangnya bahwa di sana hanya ada penduduk yang ekstrem saja. Tapi di setelah kita Peripali, banyak keluarga-keluarga yang sudah sejahtera di sana. Banyak keluarga yang sejahtera, bahkan di desil 1 hampir 50%. Semuanya sudah sejahtera, namun tetap mendapatkan program seperti PKH, PPNT, tetap seperti itu, inklusi errornya. Nah, terkait dengan itu, apakah bisa nantinya data keluarga yang sejahtera ini bisa keluar, bahkan bukan keluar dari desil, keluar dari data P3KI. Karena data itu tersebut kan data pensasaran penduduk miskin ekstrem. Sedangkan yang kita akan keluarkan yang penduduk yang memang sudah sejahtera. Itu agar tidak terlalu banyak penduduk P3KI ini di Buleleng nantinya. Jadi pimpinan berpikir, oh banyak sekali datanya seperti data kemiskinan biasa. Padahal data tersebut P3KI ekstrim dia. Harusnya kan dikeluarkan saja dari P3KI, bukan dikeluarkan dari desilnya kalau sudah sejahtera. Sementara yang itu saja yang mungkin yang bisa sampaikan di forum ini. Waktu dan tempat kami kembalikan Pak Habib. Terima kasih. Terima kasih teman Dityan di Buleleng. Nah, langkah yang di Buleleng memang baru pada verifikasi terhadap desil 1. Dari desil 1 itu sudahlah dipetakan siapa sesungguhnya yang masih dalam kondisi ekstrim. Dan Bang dan sudah diisi surat keterangan, dan juga dari itu ditetapkanlah keputusan Bupati. Yang keluar dari yang miskin-miskin, dikeluarkan dan ditetapkan, dan sudah membuat surat edaran Bupati untuk intervensi program, baik di perangkat daerah maupun di desa juga, karena ada di desa ada program-program untuk pengentasan kemiskinan. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana sesungguhnya yang kalau setelah diverifikasi itu banyak yang di desil itu sudah tidak seperti itu kondisinya. Inilah memang tujuannya, seperti kita pahami juga dari pusat, bahwa inilah sesungguhnya tujuan dari Peripali itu. Kita dengan keberanian dan kejujuran kita masing-masing kan itu diharapkan yang sudah tidak pantas lagi mendapat bantuan, diberikan bantuan kan. Inilah accumulative error-nya, Pak. Inilah jadinya kan yang mestinya dapat, tidak dapat. Nah, dengan ketegasan mungkin dari kita bersama, dari Bupati, kalau di daerah, kabupaten, keluarkanlah mereka, Pak. Keluarkan, itu kan memang kewajiban kita lah ya untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran dari pusat, kan pasti kita keluarkan, Pak. Keluarkan yang memang betul-betul
miskin inilah yang kita gelontorkan program-program itu. Nanti yang setuju itu nanti kita keluarkan, pasti keluarkan, tetapkanlah yang baru-baru itu beri keputusan dengan program itu. Nah, nanti dengan memetakan program kegiatannya itu, itulah yang kita sampaikan pada data balikan. Data balikan tadi udah yang dulu keseluruhan. Ya kan? Tahun ini. Harapan Tiang mudah-mudahan di 2023 digenjot dikit, apalagi setelah Pak lihat datanya sedikit, pastilah ada nanti dampak dari itu terhadap kemiskinan yang dibeli yang persentasenya pasti ini kok. Nah, tapi mudah-mudahan di 2000 berikutnya bisa kita tuntaskan. Dan mudah-mudahan juga ada perkembangan di dua kita bisa Pak Peri lagi 2 dan 3 tidak seperti itu sesungguhnya, sehingga laporan nanti ke P3KE dia sudah siap untuk melakukan update data lagi di daerah. Tentu Bali tidak seperti itu kondisinya, yang sementara ini 2022 ini 0,5 mungkin lebih kecil dari itu. Nah, kita bersyukurnya bersama-sama lagi sedikit saja kita kan posisi 0, sedangkan yang lainnya masih ada digit 2, 5 dan hasilnya luar biasa. Nah, inilah kita dorong, mari nanti kita bersama-sama kawal, karena Tiang berkeyakinan pasti ini akan menjadi perhatian dan terus bantuan dari pusat, Pak, terutama yang kemarin-kemarin ini. Data kemarin soal SDI terus menjadi perhatian dan didorong daerah. Nah, syukur kita Bali kemarin, mudah-mudahan juga kabupaten ikut juga bergerak. Bali sudah diapresiasi, Pak. Nah, mungkin ekstrim lagi keluar. Ekstrim, nah pastilah nanti mudah-mudahan Bali dari semua lini yang boleh dikatakan program pusat kita dapat dorong bersama, kita biar Bali sementara ini cukup baguslah dari penghargaan yang kemarin Bapak Gubernur juga menerima penghargaan beberapa KPK dan lain sebagainya, termasuk nanti tentu dorongan dari kabupaten ini semua. Yang kira begitu nggak Pak? Pak Kabit, semoga saja tahun 2023 kita bisa entaskan dengan program kita. Tapi kalau dilihat dari sisi persentase penduduk miskin ekstrim Buleleng, tahun 2021 0,28%. Atau kalau dijumlahkan dari penduduk Buleleng, hampir 2.500 individu jumlah miskin ekstrimnya. Pada waktu rakor Bapeda Sebali di Jemberane, yang lihat untuk Buleleng itu angkanya 0,05 Pak persen. Jadi otomatis hanya 400 orang, 400 jiwa kemiskinan ekstrem kita. Sedangkan yang kita tetapkan hampir 26.000 jiwa miskin ekstremnya. Nah, semoga saat ini program kita tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Seperti logikanya kita bermain bola di lapangan besar, namun jurinya adalah juri futsal, yaitu BPS. Jadi lain cerita jadi yang menilainya. Oke, langsung semoga bisa dilaksanakan 2023. Mari kita semangat bersama-sama Pak. Nanti kita kawal setiap perkembangannya. Mungkin kan kita ingin sejauh mana progresnya. Mungkin dia ingin juga memantau secara langsung dan mendengar secara langsung laporan-laporan, sehingga data-data nanti yang dilihat oleh BPS juga mungkin diadakan koordinasi gimana sesungguhnya yang terjadi secara real. Dengan Pak gitu. Terima kasih Pak. Nah, Bali Bos baru setelah kita semua dapat giliran, baru nanti kita sepakati bagaimana bentuknya dan termasuk juga provinsi bagaimana nanti. Terima kasih Bu Lelen. Lanjut Tabanan. Tabanan Pak.
Om Swastiastu. Swastiastu, ya. Kedengaran suara tiara itu? Ampun jelas, ya. Kedengaran? Oke, kedengaran Pak. Oke, terima kasih atas waktunya kami dari kedengaran. Terima kasih atas waktunya kami dari Kabupaten Tabanan. Dalam hal proses Peripali itu kami melibatkan tim TKD untuk melakukan Peripali dan kami langsung turun ke masing-masing kecamatan untuk memperipali karena yang melaksanakan Peripali adalah pemerintah desa. Dari 131 desa yang ada di Kabupaten Tabanan, semua sudah melakukan Peripali di Desil 1, 2, 3. Dan kami tidak mau menerima data sebelum desa itu melakukan musyawarah desa, supaya tidak nanti menjadi masalah dalam hal data yang kami dapatkan dari Peripali tersebut. Sedangkan untuk peningkatan jumlah itu belum kami bisa laporkan ke Bapak, karena kami ada beberapa desa yang masih melakukan musyawarah desa. Kami masih lagi 2 yang belum melakukan musyawarah desa. Kenapa? Kami tekankan kepada pemerintah desa supaya nanti data itu tidak tumpang tindih. Karena ada beberapa desa yang data DTKS dulu yang mendapatkan bantuan dari pusat dari dinas sosial itu ada hilang lagi satu desa itu 60-an gitu. Makanya kami kemarin untuk melakukan Peripali Desil 1, 2, 3 bagi di setiap data di desa atau perbanyak, kami mohonkan untuk kalau yang sudah mampu dia meningkat atau kaya, kami kasih keterangan di belakang bahwa itu sudah ada peningkatan dan dia sudah memiliki hartanya itu sudah kami isi. Dan bagi yang baru itu kami wajibkan untuk menginput di SIG-NG. SIG-NG untuk penginputan SIG-NG itu wajib kami lakukan. Kenapa? Karena nanti tidak ada perbedaan antara data DTKS dengan data kemiskinan ekstrim dari kabupaten. Tapi kalau kami lihat kemarin sampel beberapa desa itu memang hampir mirip Pak antara data DTKS dengan data yang ada di P3KE ini. Cuman untuk intervensi kami ke program itu belum Pak, karena kami setelah melakukan pengolahan data nanti mungkin di daerah berapa ada penambahan yang mungkin di luar data P3KE itu yang akan kami lakukan intervensi. Apa sih penyebabnya sehingga dia tuh dikategorikan miskin, supaya kami tidak salah nanti mengintervensi program apa yang harus disampaikan kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan tersebut. Tapi kami kalau untuk proses SK-nya Pak, kami sudah konsultasikan ke hukum dan tinggal menunggu data hasil Peripalinya itu baru kita nanti sampaikan ke provinsi. Kalau untuk intervensi program Pak, kami nanti akan rapatkan lagi dengan tim TKPKD-nya. Dia tidak nanti tumpang tindih. Apa sih intervensi apa yang akan kita berikan kepada orang-orang yang miskin, dia tidak salah sasaran, apakah dia perlu bedah rumah mungkin atau yang lain gitu. Dia tidak salah gitu. Mungkin kalau dia perlu di sektor pertanian mungkin bergeraknya dia miskin atau pengolahan apa nanti di sana kita berikan intervensi. Kalau sekarang kami belum berani Pak memberikan penyebab orang miskin ini kan harus dilihat dulu apa sih penyebab sebenarnya begitu Pak. Mungkin dari kami itu aja yang dapat kami sampaikan Pak. Kami wajibkan semua desa yang ada di Kabupaten Tabanan untuk melakukan musyawarah desa. Kalau tidak melakukan musyawarah desa kami tidak akan terima data itu Pak. Intervensi kami kemarin untuk mendapatkan data yang valid di Kabupaten Tabanan. Dan kami sudah melakukan koordinasi juga dengan dinas sosial yang termasuk di dalamnya adalah sebagai tim penanggulangan kemiskinan daerah. Itu yang dapat kami sampaikan itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami Om Sarjani. Oke, terima kasih Pak dari Tabanan yang semuanya sudah bergerak sampun memverifikasi dan memang itu dikuatkan lagi dengan musyawarah desa. Memang harapan kita kan memang seperti itu Pak, di desa yang sesungguhnya yang tahu kondisi seperti itu, sehingga nanti kalau sudah di desa nanti kan kalau ada hal-hal yang kiranya mudah-mudahan tidak terjadi, ada protes dan lain sebagainya kan di desa yang melihat secara langsung kondisi di lapangan.
keberanian itu memang harus ada dan juga harus memang sesuai dengan fakta. Ya, terima kasih. Nah, tapi yang kita verifikasi itu kan P3KI-nya. Soal nanti ada penambahan lagi di desa, ampunan Niko data itu dipakai penambahannya untuk P3KI. Bang Yan, Gumun, silakan Pak masuk ke koordinasi dengan Dinas Sosial, masuk ke Sikenji, silakan. Yang itu yang penambahannya silakan sebagai catatan apakah akan masuk ke CCNG silakan secara teknis itu. Tapi untuk yang ke PMK hanya data yang awal dan data yang setelah dipilih. Nah tentu nanti kalau misalnya semua sudah desanya sudah seperti itu memverifikasi dan menjadi satu dengan di kabupaten, tentu yang tidak miskin itu, yang keterangan itu hilang itu, hanya tinggal yang memang betul-betul miskin itulah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Itu aja yang ditetapkan. Nah karena inilah yang dipakai sebagai dasar untuk sentuhan programnya Pak. Yang setelah ditetapkan bupati inilah yang disentuhan programnya. Silakan Pak nanti rembukan bersama di daerah kira-kira program yang mana ini untuk si A ini apa, si B ini siapa. Nah itu Pak petakan di sana. Nah itu pun kita juga nanti laporkan ke pusat. Data ini bantuan sosial, bantuan apa itu pun data balikannya. Nah tentu ini, nah karena harapannya sudah bergerak di 2023 mudah-mudahan secepatnya bisa karena kita menargetkan di 2024 itu 0 Pak. Nah kan minimal di 2023 ini sudah harus bergerak. Nah itulah yang perlu Bapak kawal segera mudah-mudahan nanti kan karena penugasan ini langsung baik kepada provinsi maupun kabupaten kota. Dari pusat kan seperti itu pedomannya Pak langsung, nanti tentu lapor-lapor ini akan dipantau secara terus-menerus minimal kita karena kemarin kan kita dengar bersama di pusat sudah diadakan kerjasama untuk pemantauan pelaksanaan P3KI ini dengan BPKP. Nah mungkin Bapak Ibu kemarin BPKP sudah menginformasikan tampaknya sudah ada yang berjalan, itu mereka melakukan pemantauan terhadap kemiskinan ekstrem ini sampai sejauh mana sudah gerak dan langkahnya dilakukan oleh kabupaten kota. Yang kira ya info dari Karangasem kalau tidak salah sudah didatangi, apa Tabanan sudah kita juga karena dia ke kabupaten kota Sebali. Itu memang pusat yang merencanakan itu untuk melibatkan BPKP baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pemantauan terhadap PKK ini. Kita harus ada progres Pak. Kalau enggak nanti biar tidak ada catatan, nanti kasihan Pak Bupati kalau ada teguran dan lain sebagainya, kita tidak inginkan itu. Tentu kita lah yang bergerak bersama-sama secara teknis, maka daerah dan lain sebagainya. Minimal ada geraknya Pak. Itu. Oke. Terima kasih Pak. Yang kira demikian Pak. Taban nggih. Mau. Mungkin boleh Pak. Kira-kira gitu nggih. Tabanan sampun. Mungkin Bang Li. Om Swastiastu. Yes, susu Pak Abed. Yang ingin melaporkan sedikit. Bang Li sampun melaksanakan PRPAL terhadap desil 1, 2, dan 3 dengan melibatkan desa dan perangkatnya karena pihak desa lah yang paling mengetahui kondisi warganya masing-masing menikah. Tapi kemarin sempat juga desa
mempertanyakan itu apa yang harus kami lakukan dengan data yang diberikan itu. Dan setelah kami berikan penjelasan, kami rapatkan semua desa dan memberikan penjelasan yang harus dilakukan oleh desa, cuma verifikasi dan validasi, baru mereka mengerti. Dan hasil dari perpal yang dilakukan oleh desa untuk Kabupaten Bangli terdapat penurunan sebesar 2.561 dengan rincian di desil 1 penurunan 179 dan desil 3 sebanyak 1.121. Itu data-data yang dapat kami sampaikan. Ini terkait dengan SK Bupati ini Pak Kabid. Untuk penetapan SK ini apakah yang kami tetapkan ini khusus untuk desil 1 saja atau semua desil 1, 2, 3, 6, mohon arahan lebih lanjut agar kami, karena SK yang kami buat ini sudah termasuk di desil 1, 2, 3 Kinten Pak Kabid. Menikah yang dapat kami sampaikan. Om Santi. Terima kasih. Dari Kabupaten Bangli juga sudah bergerak untuk menindaklanjuti verifikasi terhadap data P3K ini. Syukur sampun bisa di desil 1, 2, 3. Memang untuk SK Pak, tentu kalau sudah dilakukan verifikasi silakan ke desil 1, 2, 3. Silakan 1, 2, 3. Memang harapannya seperti itu. Nah, seperti tadi yang mana di Buleleng baru desil 1 aja, nah ini karena mungkin karena kemampuan kondisi kan kita tidak tahu nah, tapi harapannya memang 1, 2, 3. Syukur kalau sudah bagus nih lanjutkan Pak, hingga makin Bapak yang meng-SK-kan di SK-nya itu tinggal yang memang benar-benar miskinnya. Ya, siapa? Bilang Pak sudah tidak miskin lagi kan ampun keluar. Ampun keluar ya. Ampun keluar kan ya. Nah, makin yang telah Pak tetapkan itulah sebagai dasar untuk intervensi programnya. Ya. Intervensi programnya inilah nanti program napi misalnya, itulah yang kita laporkan kan Intan kolomnya tadi kami lihatkan yang hijau itu strategi. Inilah kita pergunakan untuk itu. Namun Titian juga asumsi Tian, apakah semua bisa kita lakukan? Tentu intervensinya harus isi semua. Tapi apakah bisa kita lakukan di 2022? Kan mungkin belum. Tapi nanti sebagai pelaksanaannya, sebagai pemantauan kita juga, nanti yang kita akan laksanakan sentuh itu juga kita harus sebagai dasar untuk pelaporan progresnya. Baru nomor 1, 2, 3 Kinten misalnya, baru ini aja yang 100 di tahun 2023. Nah seperti itu. Nanti kita kan jelas jadwalnya pemantauan kita, oh memang data ini yang kita intervensi, progresnya berjalan atau tidak, kan itu memang yang perlu kita lihat bersama, tetapkan bersama juga. Oke, yang kira Kinten terima kasih dari Bang Lee. Ampun Kinten pernah dari BPKP ke sana? Dari BPKP, suratnya udah ada sendiri. Tapi belum turun timnya. Karena kemarin kami koordinasi kita ke pusat juga memang diminta kerjasama BPKP untuk melakukan. Yes, data-datanya sudah kami berikan. Ampun, yes, semua. Bangli, sampun, terus Jembrana, terus Pak. Jembrana. Ya Pak Kabid, Swastiastu. Swastiastu, terus Ibu. Ya, ampura Pak Kabid, niki Pak Kabid yang wenten upacara adat, beliau tidak bisa hadir dalam acara niki. Dan Pak Santike juga wenten rapat, niki rapat stunting, ampura yang menghadiri acara niki Pak Kabid. Ya, untuk di Jembrana masalah P3KN itu kemarin sudah pendataan itu. Dan
masih ada kendala nih karena harus didata ulang lagi. Masalahnya di desa nih belum semua bisa terverifikasi terveripali nih Pak Kabid. Nah masalah SK-nya nih sedang diproses makin nih Pak Kabid. Hanya nih yang bisa dia sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan nih Pak Kabid yang akhirnya itu para Masati Om Santi. Ya, terima kasih Bu. Nah, tadi kan Ibu juga sudah mendengar data yang akan masuk kepada substansi dari SK itu kan tentu belum bisa dan normatif dalam arti proses bla bla blanya di SK itu sudah, tetapi isinya nanti sesuaikan dengan kondisi lapangan. Nanti kalau sampun selesai peripalinya nanti mungkin Nike yang dipakai nanti datanya. Kentan Bung Nah, dan laporkan juga dengan Pak Kabid, dengan juga Pak agar Niki menjadi perhatian karena Pak Presiden, karena instruksi Presiden ini langsung mudah-mudahan dia dapat kita laksanakan bersama. Pak Kabid. Terima kasih. Lanjut ke Gianyar. Kabupaten Gianyar belum bisa kok. Yang nggak dengar suaranya ya, padahal Bapak ikut bergabung, tapi suara dari Bapak belum yang bisa dengar. Terakhirnya. Iya, Kota Denpasar mungkin nanti yang Gianyar khusus saja. Kota Denpasar, terus. Kota Denpasar. Oke, Swastiastu. Ya, semua tuh kalah. Ini untuk kondisi di Kota Denpasar, kita memang sudah menerima data dari provinsi, Bapeda provinsi ini kita sudah sampaikan ke desa kelurahan untuk diveripali. Yang semula ini cuma diveripali Desa 1 Mantan. Terus karena ada surat dari Bapeda Nike, kami bersurat lagi ke masing-masing desa kelurahan untuk memveripali Desa 1, 2, 3. Sampai saat ini masih dalam proses. Belum semua desa lurah menyampaikan data ke Bapeda, baru sekitar 70%. Ada beberapa desa lurah yang belum menyelesaikan veripali data P3K ini ke. Terus makanya kami belum sampai pada penetapan keputusan wali kota tentang penetapan data sasaran itu. Kami juga mohon penegasan, berarti untuk di keputusan wali kota itu cuma lampirannya mencantumkan yang data kemiskinan ekstrim Mantan yang Desa 1 Mantan, mohon penegasan. Terus apakah ada format untuk keseragaman masing-masing kabupaten kota terkait format keputusan kepala daerah itu Pak, kalau bisa formatnya lampirannya NAPI apakah sama format itu sesuai dengan dari Kementerian PMK itu, bagaimana format itu Pak. Terus terkait dengan penambahan kolom keterangan, memang di masing-masing desa kelurahan sudah ada keterangan punya dia penduduknya meninggal dunia, ada pindah, tidak ditemukan. Terus untuk penentuan apakah dia miskin ekstrim atau tidak, kami mohon arahan terkait dengan indikatornya itu Pak. Kami juga belum terus terang belum mengerti penduduk yang kakak atau individu yang bagaimana ditetapkan sebagai penduduk miskin ekstrim. Kami juga belum tahu pasti nih Pak. Terkait dengan program ke depan, kami sudah mengadakan rapat dengan tim PKPK daerah Kota Denpasar terkait dengan intervensi program terkait kemiskinan ekstrim di Kota Denpasar. Sebenarnya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dari Kota Denpasar, kalau yang mendengar tadi masih bergerak sementara di Desil 1 saja dulu. Dan Desil 1 sudah tuntas. Mungkin karena ada surat dari provinsi itu, kita juga diarahkan agar desa lurah itu memverifikasi juga 1, 2, yang 2, 3-nya. Makanya kita agak lambat datanya itu. Maksud Titian, kalau setelah
interpretasinya agak berbeda kemarin. Maksudnya yang desil 1 sudah tuntas. Ada beberapa yang belum juga desa lurahnya. Iya. Karena yang kira kalau sudah tuntas, misalnya desil 1, sementara Kang Yang rumah di desa 1. Nah karena Niki belum juga tuntas desil 1, ya kita gabung aja nanti 1, 2, 3. Kan dan pakai. Iya. Iya. Nanti yang terserah nanti kabupaten kota Denpasar apakah desa 1 aja menjadi prioritas Dumut atau 3, terserah di sana. Kalau misalnya desa 1 aja Dumut, itu kan kebijakan daerah silakan, tapi memang wajibnya kan 1, 2, 3 sesuai dengan arah Kementerian PMK. Enggak? Kan ke sana. Karena seperti Bu Lele kan baru mampu dia di desil 1 saja. Tetapkan silakan. Untuk yang nanti ditetapkan, tentu yang memang real masih kondisinya ekstrim, Pak. Dan yang sudah ada yang sudah sejahtera, sudah gimana meninggal dan lain sebagainya, hilang dia. Gimana menentukan ekstrim atau tidak ekstrim? Nah, kalau kita melihat format yang diberikan oleh PK kan sesuai dengan desil, Pak. Jadi desil itu kan ada variabel-variabel. Kalau misalnya coba Pak bandingkan dengan desil 1, 2, 3. Kalau di variabel banyak yang belum dilakukan sentuhan-sentuhan program, tidak mendapat ini, tidak mendapat. Lebih banyak X-nya, pasti di desil 1 dia. Kalau itu variabel, Pak. Iya, variabel ya. Yang banyak ya. Kalau X-nya banyak pasti 1 dia. Maka semakin berkurang bisa 2, bisa di 3 dia. Nah, seperti itulah terjemahannya kemiskinannya untuk P3K itu. Kalau kita mengacu ke kemiskinan ekstrim secara internasional, itu kan pendapatan itu. Tapi kan bukan itu saja. Kalau dengan P3K, kalau kita sudah sentuh dengan variabel-variabel itu hilang, secara langsung pendapatnya pasti meningkat, Pak. Logikanya kan Kenten. Penetapan internasional saja dipakai sebagai dasar pendapatan. Tapi alangkah bagusnya variabel-variabel itulah yang diintervensi, dituntas. Kalau sudah variabelnya bagus semua, sudah diberi bantuan, sudah ada ini, sudah ada ini, pastilah pendapatnya meningkat. Logikanya kan lebih baik variabelnya yang kita perbaiki daripada pendapatan langsung. Langsung kan kita berikan bantuan ini kan terus menerus, lebih baik variabelnya yang diperbaiki, pasti penghasilannya meningkat. Nah, yang kira gitu ya Pak. Miskin dan miskin. Nah, dia harapkan nanti dorong nanti Pak ya, biar enggak nanti jadi catatan karena pemantauan presiden langsung sama-sama mudah-mudahan bisa. Dia yakin Denpasar kalau dicermati, kalau ditelusuri pasti tidak banyak seperti kondisi Bandung, kondisinya Bandung. Terima kasih. Lanjut lagi satu mudah Niki yang cuma Gianyar belum bisa gabung ya. Nah kalau nanti yang khusus dengan Gianyar aja, mudah-mudahan teman semua masih. Gianyar, Ibu, suaranya Ibu udah bisa kami dengar Bu? Suaranya Bu? Ibu, suaranya Ibu udah bisa kami dengar. Gimana ya, mungkin salah klik atau gimana Bu? Belum Bu, belum. Ada yang dimatiin. Kayak merah nggak? Kira-kira kendala apa tuh dia? Speakernya ini mungkin Bu, speakernya. Tapi itu udah mulai suara tuh.
Coba Bu bersuara. Tes. Nah, itu sangat jernih. Nggak mau ya. Bukan komputer saya. Aduh, bukan komputer saya. Kok nggak mau ya? Coba tes Bu, udah mau tuh. Udah suara. Iya tadi mau Bu. Kok hilang lagi? Nah, itu mau. Udah. Sudah. Nah. Sudah belum? Aduh, mana? Oh, kenapa salah ini? Sudah. Sudah belum, Pak? Sudah. Dengan suara sini. Ibu dengar suara dia? Ibu? Ibu kok macet-macet Bu? Secara pribadi aja ya Bu. Atau nanti Ibu khusus ke kantor besok atau kapan? Enggak dengan suara Bapak dia juga. Di chat. Ibu nanti sebaiknya Ibu ke provinsi aja ya? Ke provinsi ya, biar nggak lama teman-teman. Nggih. Halo? Belum bisa masuk, Pak. Sudah bisa masuk belum? Sudah. Ampun masuk Bu. Ampun? Ampun ya. Ampun. Masuk. Ya. Swastiastu. Lanjut. Mohon maaf Pak sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Ini bukan komputer saya. Tiang hanya mewakili. Jadinya Tiang juga nggak tahu ini settingnya tadi gimana. Ya petugasnya sedang pergi. Mohon permakluman juga Bapak Kabid PPM tidak ada di tempat karena ada upacara adat. Terus untuk Peripali di Kabupaten Gianyar, Pak, kita sudah melaksanakan untuk semua data itu, tetapi ada beberapa desa yang masih proses. 4 desa belum selesai, Pak. Itu saja yang bisa saya laporkan, ya. Untuk yang lain sudah selesai, jadi kita belum bisa melaporkan semuanya. Tinggal 4 desa yang belum selesai. Di antaranya Batu Bulan Kangin. Itu saja, Pak. Suksema, Om, Santi, Om. Sekarang bersalin lagi, pindah lagi tuh. Semua yang informasi dari kabupaten yang lainnya mengikuti Ibu tadi. Dengar suara Bapak. Ibu? Ya tadi dia ngomong-ngomong sendiri. Ibu mengikuti tadi. Ya, suara Mbak. Tadi yang mana Mbak tuh? Ini sekarang yang sini nih. Mikrofon. Baik. Nanti Ibu langsung aja dengan timnya ke provinsi ya. Nanti biar lebih ini kami ya. Baik Bapak Ibu yang dari kabupaten kota Sebali semuanya, Titiang matur suksema atas semua informasi yang telah disampaikan ke kita. Sesungguhnya ini adalah pekerjaan kita bersama. Nanti untuk tindak lanjut data balikan, pertama kita akan melaporkan kondisi Peripali sesuai dengan yang dilakukan di kabupaten kota. Nah kalau misalnya ada yang masih di desil 1 tapi sudah dengan menetapkan keputusan gubernur, keputusan kepala daerahnya masing-masing, silakan Astungkaro. Kalau sudah yang masih 1, 2, 3 desilnya bagus juga. Nah dari ketetapan itu kan sebelumnya berdasarkan atas perikadi. Dari perikadi itu yang nanti lapornya kita, yang data balikannya semula bagaimana menjadi bagaimana dengan isi kolom keterangan. Nah, setelah itu
yang menjadi inilah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerahnya. Nah, yang menjadinya inilah nanti kita isi kolom strateginya, tambahkan beberapa itu. Nah, misalnya kalau ada penambahan lagi sesuai dengan inisiatif kabupaten kota, seperti misalnya dicontohkan tadi Badung, silakan, sangat bagus Niko, untuk strateginya lebih dari seperti yang dicontohkan kemarin oleh pusat. Lebih dari itu boleh, sangat bagus lagi. Nah, itulah yang intervensi program-program. Nah, nanti untuk pelaksanaannya tentu akan dilakukan pemanduan oleh pusat. Nah, tentu kita harapannya mulai tahun 2023 kita meeting di mana strategi yang tadi kita petakan itu sudah bisa kita lakukan. Syukur kalau semuanya sudah bisa. Nah, kalau misalnya belum, yang belum itu nanti kita untuk mungkin tahun berikutnya yang akan kita intervensi misalnya di 2023, itulah yang kita pantau, cermati, sudah dilakukan misalnya di triwulan pertama gimana progresnya, itulah yang kita juga laporkan progresnya ke PK. Nah, untuk teknis pelaporannya, Titian harapkan dari kabupaten kota bisa langsung ke Kementerian PMK, kan sudah ada kontaknya. Tapi laporan itu tembuskan juga, sampaikan ke provinsi, karena kita juga akan pakai sebagai dasar untuk intervensi program provinsi sesuai dengan kewenangan. Mohon dengan sangat Niki juga sampaikan ke kita, ke provinsi, di samping memang utamanya adalah pusat. Begitu juga laporan-laporan terhadap perkembangan nanti progres terhadap program kegiatan itu laporkan bersama. Sehingga mari kita segera bersama-sama, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang akan kita lakukan ini, kita harus optimis bahwa target sesuai dengan instruksi Presiden itu dapat kita wujudkan. Itu harapan kita, karena kondisi kita paling kecil, boleh katakan di seluruh Indonesia sangat kecil, 0,5. Dan itu tentu harapannya progres harus ada. Memang ini pusat bilang udah kerak-keraknya sesungguhnya di Provinsi Bali. Yang kira demikian yang dapat yang sampaikan. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang perlu kita diskusikan bersama, kita diskusikan dalam waktu yang lain. Yang kira demikian, mudah-mudahan semua ampun memahami dan dapat mendengar apa yang kita bahas tadi bersama. Mudah-mudahan semua sudah masih ikut. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf, kita akhiri dengan para Santi, Om Santi Om. Terima kasih, Bu Leleng, Lungkung, Bangli, Gianyar, Jebrano, Tabanan, Karangasem, Kota Denpasar. Terima kasih. Selamat Datu, Niki Jagi Purna Tugas. Iya, Pak Kabid, terima kasih. Pak Kabid.